biasa ya, karena kita punya Allah yang luar biasa, amin. Oke. Hari ini Pastor Doni lagi ada di Surabaya, saudara ya. Malam ini baru balik. Jadi salam buat Bapak Ibu Saudara semua sekalian. Kita doakan perjalanan balik semuanya aman ya. Pastor bisa kembali lagi dan minggu depan bisa bersama-sama kita lagi. Dalam bulan ini mungkin kita udah sering dengar kata-kata ini, saudara ya. Kata-kata tekun, bertekun dalam doa. Kalau nggak salah beberapa minggu lalu ya khotbahnya Pastor Doni. Kemudian juga standing firm ya, standing firm, kuat di dalam iman, bertekun di dalam iman. Kemudian bertekun dalam doa ya, itu udah ya, bertekun dalam doa, bertekun dalam iman ya. Dan hari ini kita masih dalam ini ya, dalam kata yang sama, bertekun dalam kasih. Ya saudara, bertekun dalam kasih. Oke. Mari kita buka sama-sama aja di 1 Korintus 13 ayat 7, Bapak Ibu Saudara ya. 1 Korintus 13 ayat 7. Kita baca sama-sama karena dia pendek, saudara ya. Udah ketemu semua? Siap? Kita sama-sama mau baca. 3, 2, 1. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ia di sini adalah siapa, Bapak Saudara? Kasih, ya. Kalau saudara baca dari 1 Korintus 13 ayat 1 itu judulnya apa tuh? Ada yang punya Alkitab cetak, ada judulnya. Ada? Judulnya apa? Saya nggak ada Alkitab cetak. Judulnya apa? Kasih. Oke, benar ya. Itu jadi ini berbicara mengenai kasih. Kalau kita baca di ayat 1 kan dimulai dari kasih itu ya. Benar ya. Ya, jadi berbicara mengenai kasih. Jadi dikatakan di sini kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesianya, saudara. Saya mau coba ajak kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ya, dalam bahasa Inggrisnya. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Nah, kata pertamanya bear, kalau di bahasa Indonesia menutupi, ya, agak beda sedikit, ya saudara ya. Tapi sebenarnya adalah artinya mirip-mirip gitu. Nah, kalau menutupi segala sesuatu kesannya kita yang orang Indonesia, yang bahasa Indonesia, oh berarti kita harus tutupin, you know? Kalau kita lihat ada yang salah harus ditutupin, gitu kali ya. Nah, mungkin ada yang berpikir begitu. Nah, ini apa artinya menutupi segala sesuatu gitu ya? Nah, tapi dalam bahasa Inggrisnya dikatakan love bears all things. Kalau bear itu artinya bukan beruang ya, saudara ya. Bear itu beruang juga bear, tapi bear-nya beda ya. Bear ini ada hubungannya dengan tekun, dengan setia, begitu ya. Kalau kita lihat kata bear, nanti kita bahas kata bear. Bisa juga artinya secara gampang tuh menanggung ya. Sama aja sih ya, jadinya seperti yang terakhir itu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya mirip-mirip saudara ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya bears all things, menanggung segala sesuatu, sama lah ya. Nah, segala sesuatu itu berbicara mengenai apapun, benar kan ya saudara ya, apapun itu gitu ya. Jadi apapun dalam segala masa, mau dulu, mau sekarang, mau nanti yang bakal terjadi juga
kita tahu ya, hidup kita sebagai bukan sebagai orang Kristen sih, semua orang di dunia ini masalah, pencobaan gak usah dicari, bener nggak saudara? Pasti datang gitu ya. Selama kita hidup, kalau mau terbebas dari masalah, ya udah goodbye aja gitu ya. Pasti terbebas dari masalah gitu. Goodbye maksudnya tidak ada lagi di dunia ini gitu. Nah jadi segala sesuatu berbicara mengenai apapun itu. Jadi tetap saat ini maupun nanti apa yang akan kita hadapin itu tetap gitu ya, bisa kita tanggung, bisa kita hadapin gitu ya. Nah di sini kenapa judulnya bertekun dalam kasih? Karena ada hubungannya. Tekun itu artinya terus menerus gitu ya, terus menerus, setia, tidak berhenti, rajin, terus sampai dapat hasil. Nah bahkan setelah dapat hasil, orang yang tekun tuh gitu. Bahkan setelah dapat hasil dia tidak tenang aja, dia tidak diam aja gitu ya. Tapi tekun tuh berbicara mengenai sesuatu yang aktif. Kayaknya ada HP bunyi ya. Tolong matiin aja HP saya itu, saya tahu suaranya. Sayup-sayup gitu. Nah, jadi segala sesuatu gitu ya, tekun tuh berbicara mengenai terus menerus gitu ya, dan sampai mendapat hasil, bahkan setelah dapat hasil. Nah bisa kita bilang tekun itu adalah karakter ilahi yang Tuhan mau ada pada kita ketika kita lahir baru. Amin saudara. Kalau belum lahir baru ya sudah ya, tapi kalau sudah lahir baru saudara ya, itu karakternya Allah gitu, tekun, dia setia sampai akhir. Dan pada saat kita tuh lahir baru, Tuhan memberikan hati yang baru, memberikan kepada kita kasih-Nya di dalam kita gitu, sehingga kita bisa. Amin saudara. Bilang kita bisa tekun. Katakan sendiri ya. Oke, amin ya. Sebab itu karakternya Allah. Dan di Alkitab kata tekun tuh banyak keluar beberapa kali ya. Kalau saya cari itu keluarnya di Alkitab ada 52 kali gitu ya. Jadi ya cukup penting ya kata itu ya. Dan semua kalau tekun ada janji Allah di sana. Semua di Alkitab yang dikatakan kalau ada kata-kata tekun itu ada janji Allah. Tuhan itu memuji. Dikatakan di Ayub ya, kan Tuhan iblis datang kepada Tuhan, terus Tuhan bilang, tahu ya kisahnya Ayub ya. Nah, Tuhan tuh memuji Ayub gitu ya. Dikatakan Ayub tuh tetap tekun loh dalam kesalehannya gitu. Jadi meskipun iblis membujuk Allah melawan Ayub yang menjatuhkan, tetapi Ayub tetap tekun dan itu dipuji oleh Tuhan. Kemudian di beberapa hal juga. Jadi ketekunan itu dihubungkan dengan Tuhan akan memberkati gitu ya. Tuhan menginginkan. Seperti dikatakan di Roma juga bahwa ketekunan itu akan ada penghiburan dari kitab suci, bahwa kita harus tekun gitu ya di dalam iman percaya kita. Dan kemudian apa lagi? Aku mengasihi. Nah di Amsal dikatakan bahwa Tuhan mengasihi orang yang mengasihi Dia, dan orang yang tekun mencari Aku, katanya Tuhan ya di Amsal, dia akan mendapatkan Aku. Jadi tekun itu selalu dipuji. Itu adalah satu karakter Allah gitu saudara ya. Dan sebaliknya kalau nggak tekun, dikatakan ia berbuat jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Nah dikatakan orang yang tidak tekun mencari Tuhan itu sama aja dengan dia berbuat jahat gitu. Itu ditawari, dua tawarik dikatakan demikian. Jadi banyak sekali ayat-ayat mengenai ketekunan, dan itu adalah suatu karakter yang Tuhan mau ada di kita semua. Khususnya dalam hari ini itu dalam kasih gitu ya saudara, bertekun dalam kasih. Lawannya tekun apa saudara? Tekun itu kan rajin, setia gitu ya, terus menerus, tidak berkesudahan gitu ya. Meskipun badai menerpa, tapi tetap tekun gitu ya. Apa yang kita percaya kita lakukan dengan benar gitu ya. Nah, kebalikannya apa ya? Kita bisa bilang malas gitu ya, malas.
Nah itu sama sekali bukan karakter yang Tuhan mau untuk kita gitu. Jadi pada saat seperti tadi saya sampaikan bahwa pada saat kita percaya sama Tuhan, kita udah lahir baru, itu Allah sudah memberikan kasih-Nya untuk kita. Sehingga kita di dalam kita sudah ada kasih, sudah ada ketekunan sebenarnya saudara ya, untuk melakukan hal-hal yang kekal. Nah di situ Allah mau kita tekun melakukan hal-hal yang bersifat kekal saudara. Apakah artinya kita nggak boleh kerja saudara? Karena kerja itu sementara di dunia ini? Tentu tidak gitu ya. Alkitab berkata kalau kamu nggak kerja jangan makan gitu ya. Alkitab bilang begitu. Jadi semua orang kita tuh hidup di dalam Tuhan itu harus aktif. Amin saudara. Aktif bekerja. Nah tapi hal yang bersifat kekal tuh maksudnya pada saat kita kerja, kita melakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan sebaik-baiknya. Itu artinya kita melakukan hal yang bersifat kekal. Kita tidak bekerja setengah-setengah gitu ya. Jadi orang lihat orang Kristen kayak gitu kerjanya, setengah-setengah, males-malesan. Nah itu kan tidak memuliakan Tuhan gitu. Kemudian kita berusaha sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan dan kebenarannya. Seperti kita membaca Alkitab dengan setia, kita merenungkan firman Tuhan. Itu semua adalah hal-hal yang bersifat kekal, yang semacam tabungan kita gitu ya saudara ya, buat nanti gitu ya di surga gitu ya. Jadi hal-hal yang kekal artinya apa? Itu akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, membawa kita semakin mengenal Tuhan, semakin mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita dengan kita merenungkan Alkitab, firman Tuhan setiap hari gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang terus kemudian apalagi hal-hal yang bersifat kekal. Berdoa itu kita tekun berdoa dan mengasihi sesama sesuai dengan melakukan firman Tuhan, itu adalah hal-hal yang bersifat kekal. Amin saudara. Firman Tuhan berkata kita harus mengasihi sesama. Terus apa? Menyangkal diri, itu juga hal-hal yang bersifat kekal saudara ya. Menyangkal diri itu hal-hal yang mungkin kita harus kesampingkan, rasa daging kita yang bikin kita enak harus kesampingkan demi apa? Demi kita mencari Tuhan, mungkin melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin sakit gitu ya, tapi kita menyangkal daging kita yang maunya enak-enak, yang maunya menyenangkan daging kita gitu. Nah itu adalah hal-hal yang bersifat kekal. Amin saudara. Nah Tuhan mau kita tekun untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah khususnya dalam hari ini bertekun di dalam kasih ya saudara. Nah kasih sejati itu dikatakan di ayat ini ada 4 hal saudara ya, mengenai kasih itu. Yang dia itu tahan uji. Bertekun itu juga berbicara mengenai tahan uji ya saudara ya. Meskipun kita diterpa sebagai berbagai macam badai dan masalah, namun kita tetap tekun, tetap tahan uji gitu ya, untuk kita melakukan segala kebenaran firman Tuhan, untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah dikatakan di sini yang pertama tadi, bears all things, ya, menanggung segala sesuatu. Kalau kita agak bingung, ini kan bear yang Indonesianya menanggung, bukan menanggung, tadi menutupi segala sesuatu ya bahasa Indonesianya. Nah kita lihat kata aslinya, bahasa Yunaninya saudara ya. Bahasa Yunaninya itu stego, bukan stegi ya saudara, stego. Kalau stegi katanya Pastor Doni, kan Pastor Doni dari besar di Papua ya. Katanya di Papua itu ada orang kalau mau stegi itu artinya setengah gila gitu. Stegi kamu itu artinya setengah gila gitu ya. Bukan, ini stego. Bears all things, bear ini kita bingung kan, menutupi maksudnya apa ya, kita lihat aja bahasa Yunaninya ya saudara ya. Nah stego bahasa Yunaninya ya. Dan itu berarti artinya dari kata stego ini artinya menaungi ya, seperti atap menaungi rumah gitu. Kemudian untuk menutupi dengan diam atau menahan, menanggung dengan sabar gitu ya. Jadi nah kemudian artinya juga mengcover gitu ya, dalam hening, menahan dengan sabar, menanggung dalam penderitaan. Kalau saya bayangin menanggung bear, kata bear itu dipakai untuk ibu yang sedang mengandung bayi gitu ya, mengandung anak gitu ya. Jadi seperti seorang ibu yang mengandung gitu ya, dia mengandung dengan sabar pastinya ya.
Gak ada ibu yang mengandung terus gak sabaran. Dasar lama banget kamu keluarnya, ngata-ngatain anaknya, kayaknya gak mungkin gitu ya. Nah, dia seorang ibu tuh menanggung mengandung itu dengan sabar gitu ya, pasti gitu ya, karena dia tahu gitu nanti akan ada anak yang dia cintai. Bahkan mungkin dia nggak mungkin marah-marah, dia pasti ngomong firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan untuk bayi yang ada di kandungannya. Dia ajak ngomong, dia karena dia mengharap-harapkan gitu, pasti dia mengandung. Nah ini seolah-olah seperti itu saudara ya. Jadi kasih itu menanggung dengan sabar gitu ya. Kalau nah ini berhubungan banget. Sore hari ini saya mau menghubungkan kasih ini lebih ke arah hubungan kita dengan sesama, saudara ya. Hubungan kita dengan sesama. Artinya ya kita juga menerima gitu. Kalau ada orang lain dia punya beban gitu ya, menerima beban orang lain, kelemahan orang lain, kegagalan orang lain gitu ya. Bersedia merasakan rugi juga saudara ya kalau orang lain buat salah gitu ya. Demi apa? Demi kebaikannya orang lain gitu ya. Kita udah tahu pernah Pastor Doni mengkhotbahkan mengenai kata-kata ini, I am next to you ya. Itu Alkitabiah ya saudara ya. Alkitab berkata bahwa perhatikanlah kebaikan orang lain dulu daripada kepentingan orang lain dulu daripada kepentingan dirimu sendiri. Ya, ada firman Tuhan berkata begitu, saya lupa tepatnya ayatnya di mana. Demi apa? Demi pertumbuhan rohaninya dia, gitu ya saudara ya. Nah, jadi di sini nih Bear ini berbicara seperti itu, ya saudara ya. Contohnya apa nih? Contohnya yang pasti Yesus, ya. Yesus yang memikul, menanggung dosa dunia ini dengan sabar ya. Dia tidak marah-marah di atas kayu salib, tidak gitu ya. Bahkan dia mendoakan orang-orang yang membuat dia disalibkan gitu. Orang-orang yang mencemooh dia, yang mencaci maki dia, yang menyalibkan dia, didoakan. Sebab kata Yesus, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan gitu. Jadi kita bisa melihat ya contohnya di dalam Kristus. Kemudian di 2 Timotius 2 ayat 10, dan saudara juga bisa lihat sendiri ya. Di situ diceritakan mengenai Paulus yang dia bersedia menanggung penderitaan. Kita tahu Rasul Paulus, rasul yang besar. Dia banyak menulis surat. Menulis suratnya bukan di kafe gitu ya. Kayak saya mempersiapkan khotbah ini saya di kafe gitu ya saudara, masih enak gitu ya. Nah, ini Paulus dia menulis surat gitu ya saudara di penjara seringkali. Pernah juga di tahanan rumah. Jadi dia tidak ada dalam posisi yang nyaman gitu. Tapi dia bersedia menanggung penderitaan itu demi kemajuan Injil begitu. Kemudian ada lagi, nah ini ayatnya ya, saudara boleh cari nanti search kata kunci Jemaat Makedonia. Nah Jemaat Makedonia juga ya contohnya. Dia saat itu jemaat di Yerusalem mengalami kekurangan, penganiayaan. Nah tapi disebutkan bahwa Jemaat Makedonia ini meskipun mereka tidak berlebihan, mereka tuh ada dalam kekurangan, tapi mereka turut menyumbang untuk meringankan beban dari jemaat di Yerusalem. Jadi menanggung semua itu bear atau menutupi segala sesuatu ini berbicara mengenai hal-hal seperti itu ya saudara ya. Contoh-contohnya. Nah kita ini saudara, kita ini dipanggil untuk memikul kelemahan orang lain itu dengan pengertian gitu ya saudara ya. Bukan menghakimi. Amin saudara. Banyak kita lihat mungkin ya, karena kita kan manusia yang cenderung egois ya saudara ya. Jadi kayaknya kelemahan orang lain lebih kelihatan daripada kelemahan kita sendiri gitu ya saudara ya. Mungkin kita banyak melihat kelemahan orang lain. Nah tapi kita nih dipanggil untuk sama-sama memikul kelemahan orang lain dengan pengertian, bukan menghakimi ataupun menyerah kepada mereka. Itu loh saudara, kata-kata menyerah itu ya.
Jangan, itu pada saat menyerah itu berarti nggak tekun. Sementara kita dipanggil Tuhan untuk bertekun dalam kasih. Amin, saudara. Kemudian yang berikutnya adalah ya tadi di ayat 1 Korintus 13 ayat 7. Yang berikutnya ada believes all things. Mempercayai segala sesuatu. Saya bacain lagi ayatnya ya. 1 Korintus 13 ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, yang bears all things tadi, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang berikutnya adalah percaya segala sesuatu, believes all things. Nah, di sini artinya kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, mengharapkan yang terbaik dan tidak mudah mencurigai atau meragukan, gitu ya saudara ya. Nah, itu spiritnya kasih Kristus. Amin saudara. Ya, kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, mengharapkan yang terbaik, tidak mudah mencurigai, tidak meragukan, gitu. Contohnya apa? Ya, contohnya Yesus Kristus ya, yang percaya kepada murid-muridnya meskipun mereka kerap gagal. Ya. Jadi Yesus tuh sudah bersama dengan murid-muridnya sekitar 3,5 tahun, ya, murid-murid yang sudah dipilih, setiap hari bersama dengan dia, makan bersama-sama dengan dia, dengar khotbahnya Yesus. Tapi ketika Yesus disalibkan, kemana murid-muridnya? Kabur semuanya, kemana-mana kabur, takut. Bahkan Petrus disebut menyangkal Tuhan 3 kali, karena Petrus, yang lain kabur kali ya, tapi Petrus masih ada dari kejauhan, tapi menyangkal Kristus. Ketika, kamu kan pengikut Kristus, orang mengenali dia, bukan, gitu kan? Terus pas dia di mana dulu, kamu kan pengikut Kristus, bukan, kamu ngomong apa sih, gitu kan Petrus. Nah kemudian ya, Kristus bilang kan, udah kasih warning ke Petrus kan, Petrus, kamu bilang kamu mengasihi aku, tapi nanti sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu udah menyangkal aku 3 kali. Nah kemudian ketiga kali lagi, Petrus ada lagi manasin tangannya di antara orang yang kedinginan gitu ya, lagi di api gitu, api unggun. Tanya, loh kamu kan pengikut Kristus tadi? Enggak, kamu ngomong apa sih? Nah habis itu tiba-tiba ayam berkokok. Dan Petrus dan Yesus melihat Petrus dari jauh gitu ya. Dan Petrus pun menangis terseduh-seduh dan pergi gitu, karena dia menyadari gitu apa yang dia sudah lakukan gitu ya. Dan nah setelah mereka sudah begitu mengenal Kristus ya, tapi mereka menghilang. Tapi apakah Yesus lepas tangan terhadap mereka? Tidak. Yesus tetap percaya kepada mereka. Pas Yesus turun, maksudnya pas Yesus bangkit ya dari kematian. Nah, Yesus bangkit, Yesus masih ada di dunia ini selama 45 hari. Di situ dia mendatangi kembali satu-satu murid-murid yang sudah meninggalkan dia itu, dan mengumpulkan mereka kembali, mengajar mereka kembali, diulang untuk pelajarannya, saudara ya. Pelajaran 3,5 tahun diulang lagi sama Yesus. Kalau saudara baca kisahnya, Yesus mengajar mereka lagi, mengingatkan mereka lagi. Bahkan Petrus pun dirangkul oleh Yesus. Ya, kita melihat bagaimana Yesus yang Petrus yang sudah menyangkal dia, mengecewakan dia, dirangkul kembali oleh Yesus. Dan saya percaya ya, hal ini percaya segala sesuatu ya tadi ya, kasih itu percaya segala sesuatu. Ada orang-orang yang mungkin, orang-orang segelintir orang ya, mungkin yang secara khusus punya karunia gitu untuk dengan mudah gitu ya percaya mengasihi orang, itu ada gitu ya. Nah itu spesial ya, Tuhan kasih karunia gitu ya. Tapi kebanyakan mungkin ya, dan mungkin sulit gitu ya saudara ya. Kita tahu bahwa di dunia ini rasa percaya itu udah sangat banyak sekali kita sudah banyak mengalami kekecewaan lah ya. Intinya di dunia ini banyak sekali orang yang membuat kita kecewa. Jadi mungkin susah sekali untuk kita percaya gitu. Nah tapi saudara ya, selama seseorang itu hidup, kita harus kasih kesempatan. Amin saudara. Karena artinya kalau dia masih hidup, itu artinya Tuhan masih kasih kesempatan. Benar ya saudara.
Kecuali kalau udahlah, kamu udah bolak-balik dikasih kesempatan, kamu masih aja hal yang sama, dosa yang sama, udah kemudian kamu goodbye aja di dunia ini daripada kamu binasa. Itu deh istilahnya Tuhan bilang gitu. Udah, itu nggak ada kesempatan. Kan ada lagunya kan, hidup ini adalah kesempatan, lagunya kan saudara ya. Nah, jadi selama dia masih hidup itu artinya masih ada kesempatan. Tuhan aja bisa mengampuni dia gitu ya. Tuhan kasih kesempatan gitu. Kenapa kita tidak, saudara? Nah, gereja kita ini harus berbeda dari dunia. Amin, saudara. Kalau di dunia ini no trust, nggak ada kepercayaan. Nah, tapi kasih Kristus kebalikannya. Amin. Menerima seseorang yang masih berdosa, gitu ya, orang yang aneh menurut kita, gitu ya, dengan melihat bahwa Tuhan ini masih belum selesai sama dia. Tuhan masih belum selesai memproses dia, gitu. Ada harapan untuk dia berubah. Sama dengan kita ya, saudara ya, kita sendiri juga masih diproses. Amin. Bilang, saya masih diproses Tuhan. Amin. Nah, kemudian yang berikutnya di 1 Korintus 13 ayat 7 tadi, saudara, mengharapkan segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu. Hopes all things. Ini adalah satu perbedaan, saudara ya, orang yang percaya sama orang yang tidak percaya kepada Kristus, yaitu pengharapan. Amin, saudara. Pengharapan kita akan kekekalan. Pengharapan kita akan janji-janjinya Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, janjinya ya dan amin. Tidak mungkin tidak digenapi. Bahkan dalam keadaan yang tampaknya sangat tidak mungkin, saudara. Jadi kalau sekarang saudara melihat ada seseorang yang kayaknya dia mau udah gak bakal berubah lah, gitu ya, hati-hati saudara yang ngomong gitu ya, saudara ya. Saudara berdoa sama Tuhan, tetap berdoa, tetap bertekun, doakan dia. Amin, saudara. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Contohnya apa, saudara ya, mengenai pengharapan ini, kita tahu bapak kita Abraham, gitu ya, bapak leluhur kita Abraham, bagaimana dia tetap berharap pada janji Tuhan, bagaimana dia tetap percaya Tuhan udah ngasih, ya. Pasti nanti kalau Tuhan bilang, Tuhan juga pernah minta itu anak perjanjiannya untuk dikorbankan, Abraham tetap juga percaya bahwa Tuhan akan akan menggantikan, gitu ya, supaya anaknya itu tidak dibunuh waktu itu ya. Dan kita lihat bagaimana dia tetap berpengharapan, gitu ya, karena Tuhan sudah berjanji padanya. Nah, kita tahu juga tadi Rasul Paulus lagi yang tetap penuh pengharapan meskipun dia menghadapi berbagai penganiayaan. Dunia ini krisis harapan, saudara ya. Kasih Allah membuat krisis harapan di dunia ini, hopelessnya dunia ini menjadi full hope. Amin, saudara. Nah, dalam menghadapi tantangan hidup, kita dipanggil untuk tetap berharap pada Tuhan dan percaya bahwa Dia mampu mengubah situasi buruk menjadi kebaikan. Itu untuk kita. Amin ya, saudara. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil, ya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil. Nah, itu saja udah menjadi harapan bagi kita. Amin, saudara. Pada saat kita mengalami segala pencobaan, ya, mengalami segala masalah, gitu, kita percaya bahwa apapun itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Yang pasti kita tahu pada saat kita lagi down, kita tahu penyertaannya sempurna, ya. Jadi meskipun apapun yang kita alami, tetap Tuhan beserta kita. Amin, saudara. Nah, itu janji-janji Tuhan yang membawa pengharapan dalam hidup kita, gitu. Nah, sama halnya ketika kita berhadapan dengan saudara kita, sesama kita yang mungkin menurut dunia sudah tidak ada harapan lagi, ya.
seperti tadi saya udah sampaikan ya, selama dia masih hidup selalu ada kesempatan, selalu ada harapan, selalu ada harapan. Nah, kasih mengharapkan segala sesuatu. Kita mengharapkan, kita percaya tadi ya, percaya segala sesuatu ya. Itu sebenarnya bukan ajakan untuk kita jadi orang yang bodoh, mudah tertipu gitu ya, atau naif. Enggak ya saudara ya. Bukan berarti terus saudara pikir ya udahlah, aku orang Kristen kan harus percaya aja nih, meskipun menurut di hati berasa ini orang ini kayaknya. Nah itu ya, jadi bukan ajakan untuk kita jadi mudah tertipu saudara ya. Ada hal-hal yang memang menghancurkan kepercayaan, itu terjadi di dunia ini saudara ya, yang memang menghancurkan kepercayaan kita. Dan dalam situasi tertentu itu bijaksana untuk kita menjaga jarak dari orang tertentu gitu ya. Nah tapi kita nggak fokus ke sana saudara ya. Kita nggak fokus ke sana, fokusnya lebih ke arah kasih Kristen tuh memperlakukan orang lebih baik dari yang mereka layak terima. Itu fokusnya saudara ya. Sama seperti kita yang tidak layak, kita yang penuh dosa, kita yang terpisah dari Allah karena dosa, kita tidak layak, tapi kita memperoleh kasihnya gitu, kasih Tuhan. Jadi kasih Kristen memperlakukan orang lebih baik daripada yang mereka layak terima. Fokusnya ke sana, saudara. Dan itu dari mana? Dimulai dari mana? Dimulai dari cara kita berasumsi atas mereka. Kita mudah sekali ya ketemu orang, kita udah asumsi dulu gitu ya saudara ya. Nah, kasih Kristus tuh tidak skeptis saudara. Nah ini saya mesti belajar juga ya saudara ya dalam hal ini ya. Terutama pada saat saya mempersiapkan ini, waduh ini aku benar-benar mesti belajar gitu ya dalam hal ini ya. Karena kalau kita tahu nih orang ada masalah gitu ya, biasanya kita pas lihat udah hati-hati dulu nih, mesti udah deg-degan dulu nih, ketemu ini orang, kita harus gimana, kita harus ada waspada gitu ya. Nah jadi dimulai dari cara kita berasumsi atas mereka. Jadi kasih seperti yang tadi, kasih Kristen memperlakukan orang lebih baik dari yang mereka layak terima. Jadi tidak skeptis ya. Kasih itu tidak membangun tembok ketika kita berhadapan dengan mereka. Sebaliknya kasih itu mendekat dengan tangan terbuka dan siap memberikan dukungan, rindu melihat sesama orang percaya berhasil. Selalu itu spiritnya saudara ya. Dan alasan mengapa sikap penuh harapan seperti itu mungkin bukan karena kita menaruh kepercayaan pada orang Kristen. Oh, orang Kristen pasti lebih baik. Enggak, bukan karena itu alasannya. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan yang ada di dalam mereka. Amin saudara. Jadi kita percaya, Tuhan, aku percaya kamu pasti bisa, sanggup mengubah mereka. Kamu pasti sanggup membuat dia semakin bertumbuh imannya. Pasti kamu sanggup mengubah dia, gitu, menjadi orang yang menjadi berkat buat orang lain. Nah, jadi kita bukan karena kita percaya sama orangnya, kita tahu tuh orang misalnya nggak benar gitu ya. Tapi kita percaya ada Tuhan di dalam dia yang sanggup. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir ya, bukan terakhir dari khotbah saya ya saudara. Terakhir dari ayat tadi 1 Korintus 13 ayat 7 itu endures all things, sabar menanggung segala sesuatu. Bedanya apa sama yang pertama? Nah, endures itu lebih berbicara mengenai ketahanan, ya, tahan banting, tetap setia, tidak tergoyahkan kasihnya meskipun menghadapi berbagai cobaan, gitu ya, hambatan. Nah, contoh Alkitabnya apa? Di 2 Timotius, Paulus menggambarkan ketabahannya dalam iman, gitu ya. Terus berlari menuju tujuan, gitu ya. Apa yang sudah Allah sediakan. Kemudian kita tahu Allah Tuhan kita Yesus Kristus yang bertahan hingga akhir di kayu salib demi kasihnya kepada manusia. Itu
Kan Yesus tuh 100% manusia ya saudara ya. Jadi dia merasakan semua sakit itu, benar-benar merasakan real. Dia bukannya Tuhan yang bisa nggak merasakan sakit tubuh ini gitu ya. Tapi dia 100% manusia, 100% Allah. Dan apalagi pada saat itu dikatakan Allah sudah meninggalkan dia karena Allah nggak bisa melihat Yesus. Karena Allah itu kudus, sementara dosa manusia semuanya ditimpakan pada Yesus. Sehingga Yesus bertahan hingga akhir di kayu salib demi kasihnya. Nah, kasih memanggil kita untuk tetap setia dan bertahan. Amin, saudara. Baik dalam hubungan pribadi kita maupun dalam pelayanan, meskipun situasi sulit datang. Tak tergoyahkan meski badai, pencobaan, kekecewaan silih berganti. Kasih Tuhan yang ada dalam kita hendaklah tetap. Karena kita berpegang pada apa tadi saudara? Pengharapan pada Allah sendiri sebagai sumber kasih itu. Nah, bagaimana menerapkan kasih yang tahan uji atau tekun ini dalam keluarga kita gitu ya. Dalam keluarga kita memikul kelemahan pasangan dan anak-anak dengan pengertian ya. Jadi ya seperti tadi ya sampaikan, jadi jangan berasumsi atau menghakimi gitu ya. Namun sama-sama memikul kelemahan pasangan dan anak ya. Kita memikul, tapi kita juga kita sebagai orang Kristen, orang percaya harus membangun. Jadi kalau ada kelemahan pasangan kita yang kita lihat gitu ya, kita harus mengingatkan, sudah pasti ya saudara ya. Kalau nggak diingatkan juga salah. Mengingatkan dan mendukung, mendoakan gitu ya. Kemudian memperkuat hubungan dengan memberikan kepercayaan dan harapan kepada anggota keluarga. Tetap bertahan dalam cinta kasih meskipun konflik atau kesulitan ekonomi. Nah, zaman-zaman now ini kesulitan ekonomi yang sering-sering ya. Salah satunya yang menjadi alasan perceraian yang sering saya dengar gitu ya. Artis-artis tidak menafkahi katanya. Kemudian suami ya gitulah ya, berarti kan ekonomi ya saudara ya, tidak menafkahi dan lain-lain. Suami pelit, ada yang pernah ngomong gitu, pelit, jadi enggak. Nah, jadi kesulitan ekonomi gitu ya. Nah, selalu ada harapan jika kita ada di dalam Kristus. Amin, saudara. Nah, kemudian dalam komunitas gereja. Dan komunitas gereja kita mendukung saudara seiman yang lemah dalam iman atau mengalami kesulitan hidup. Kemudian mempercayai potensi pelayanan rekan seiman dan mendukung mereka dalam doa. Tidak menyerah dalam pelayanan, tetap setia melayani Tuhan meskipun ada rintangan. Nah, itu ada beberapa aplikasi untuk kasih yang bertekun dalam kasih gitu ya saudara ya. Dalam masyarakat apa? Menunjukkan kasih Kristus dengan memikul beban orang lain melalui tindakan nyata, memberi, menolong begitu ya. Memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa. Dan menunjukkan kebaikan dan dukungan moral. Bertahan sebagai terang dunia bahkan ketika lingkungan tidak mendukung. Nah, next. Oke, nah kembali ke ayat firman Tuhan kita. Kalau kita mau buat ini ya, saya coba buat seperti ini saudara. Ini semua berurutan ya, berhubungan. 1 Korintus 13 ayat 7, kasih menanggung segala sesuatu, percaya segala sesuatu. Jika itu tidak berhasil, kasih itu mengharapkan sesuatu. Jika itu juga tidak berhasil sama orang itu gitu ya, atau sama siapapun, kasih itu sabar menanggung segala sesuatu. Kemudian next, yang ayat ke-8-nya tadi kita nggak baca. Singkatnya, kasih itu tidak berkesudahan, artinya terus menerus. Amin saudara. Apalagi kasihnya Kristus, bukan kasih ya antara laki dan perempuan gitu ya. Semua itu ada akhirnya, ada batasnya, semua tidak kekal. Namun kasih Kristus itu tak berkesudahan. Nah,
Kemudian ada, kalau saya mau katakan mengenai kasih, ya, kasih itu memberi. Nah, kasih itu memberi diri, ya. Boleh sama-sama katakan kasih itu memberi diri. Ya. Kasih itu memberi diri. Tanpa kasih kita bukan apa-apa. Ayat 1-3 kalau saudara lagi buka ya, masih 1 Korintus 13 itu. Kalau kita punya segala sesuatu di dunia ini, atau kita pintar segala bahasa, bahkan sampai ke bahasa malaikat, tapi kalau kita tidak punya kasih, artinya kita tidak punya apa-apa sebenarnya. Ya saudara. Jadi tanpa kasih kita bukan apa-apa. Kasih itu memberi diri, mengharapkan hasil terbaik dalam hidup orang lain. Dalam hidup orang lain, lagi-lagi orang lain ya saudara. Nah ini penting banget dalam orang-orang yang mau menikah gitu ya. Saya tahu di sini ada beberapa orang yang sedang menjalin hubungan dan mau menikah gitu ya. Kasih sejati itu memberi diri. Jadi kita tujuannya menikah, kalau kita nggak bisa, kalau kita tujuannya menikah supaya apa? Supaya kamu bahagia, supaya aku bahagia dong, aku harus menikah. Aku harus menikah karena aku udah dikejar-kejar orang tua. Udah umur segini aku belum menikah gitu ya. Jadi udah aku mau menikah aja gitu kan ya. Kalau aku menikah aku pasti happy, aku gak kesepian. Nah itu adalah alasan-alasan menikah yang bakal bikin kita kecewa gitu ya saudara ya. Nah makanya pernikahan itu perlu untuk orang yang sudah dewasa aja yang menikah. Jangan orang yang masih anak-anak yang menikah, karena gak bakal ngerti gitu ya. Orang dewasa aja kadang-kadang belum tentu mengerti gitu saudara ya. Orang yang menikah itu kalau dia tujuannya itu adalah untuk tadi mana? Nah, memberi. Tujuannya menikah memberi diri untuk pasangan kita gitu ya, mengharapkan hasil yang terbaik dari dalam hidup pasangan kita, untuk membuat hidup pasangan kita lebih baik. Nah itu tujuan menikah yang benar gitu ya saudara ya. Bukan untuk diri sendiri tapi memberi untuk pasangan kita. Itu tujuan menikah yang benar. Kalau kita masih mau supaya kita happy, berarti belum benar itu tujuannya saudara ya. Pasti kena berbagai macam masalah di situ. Nah, kasih itu memberi, mengharapkan hasil yang terbaik dalam hidup orang lain. Bahkan jika seseorang telah menyakiti kita dan kita tergoda menyimpan kepahitan, ya, membalas dendam, kasih itu menolak untuk menginginkan skenario terburuk bagi orang itu. Amin, saudara. Mungkin kita sangat tersakiti ya, sampai pahit, sampai mau balas dendam rasanya, sampai Tuhan tolong biarlah dia dibakar di api neraka gitu ya, atau Tuhan tolong biar dia jalan keluar ditabrak sama becak begitu ya. Meskipun kasih itu tidak demikian saudara ya. Kasih ingin melihat Allah mendatangkan kebaikan yang tidak pantas diterima dalam hidup mereka gitu ya. Nah jadi kasih menolak untuk menginginkan skenario terburuk bagi orang itu, orang lain. Kemudian yang berikutnya kasih itu mengingat. Sama-sama kita katakan kasih mengingat. Mengingat apa? Mengingat Yesus Kristus telah lama bersabar juga dengan kita. Amin saudara. Perlu ingat gitu ya saudara ya. Yesus sudah lama bersabar sama kita, memperlakukan kita jauh lebih baik dari yang pantas kita terima. Itu yang sudah Kristus lakukan bagi kita. Jadi kasih ingin melihat Allah mendatangkan kebaikan yang tidak pantas diterima itu pada orang itu juga. Amin saudara. Sama seperti yang sudah kita terima. Yang berikutnya, kasih itu percaya Tuhan sanggup. Amin. Kasih percaya dia mampu melakukannya. Tuhan mampu melakukannya. Di zaman ini mungkin segala dunia ini mendorong kita berpikir sinis ya saudara. Kita tahu, saya banyaklah yang sudah dikecewakan ya. Saya tahu ada anak saya contohnya. Dia banyak sekali mengalami kekecewaan demi kekecewaan ya, dari orang yang terdekat, kemudian dari gurunya mungkin. Jadi guru dia orangnya kalau guru dia lihat aneh-aneh, dilawan sama dia si Gabriel ini. Guru dilawan gitu ya. Nah kalau
mungkin karena dia sering mengalami lihat kecewa demi kecewa, ini kok pemimpin kok kayak gini gitu ya, guru orang-orang yang terus dia ada di satu tempat lagi, pemimpin juga dilawan sama dia kan, kok pemimpin begitu gitu, ini nggak pantas jadi pemimpin tapi nggak bijaksana, nah, dilawan sama dia gitu ya. Jadi mungkin sudah terlalu banyak kekecewaan gitu ya saudara ya. Nah sehingga bukan hanya dia, saya percaya kita semua ya, saya juga sampai terakhir itu pas saya dengar kabar mengenai apa yang sedang terjadi di pemerintah Indonesia ya, di mana dulu seseorang yang sangat dielu-elukan, dibela-bela, sekarang sangat dihujat gitu ya, dan banyak tidak dipercaya orang, banyak bermunculan bukti yang menjatuhkan dia. Nah sampai saya udah bilang sama suami, nggak ngerti, udah nggak percaya lagi lah sama namanya pemerintah, sama namanya Polri, udah males gitu loh kayaknya ya. Jadi dunia ini membuat kita tuh mudah untuk sinis gitu ya, tidak percaya gitu saudara ya. Dan kekecewaan demi kekecewaan mungkin yang kita lakukan membuat kita jadi pahit gitu ya, suka berkata, mungkin kita berkata kasar, alah payah gitu, menghina gitu ya, mungkin kita menghina orang-orang tertentu gitu ya. Nah di sini justru gereja memiliki kesempatan untuk menunjukkan jalan kasih gitu, amin saudara. Bukan artinya polos gitu ya, atau optimisme aja, bukan kepolosan, bukan optimisme, tapi pada pengharapan yang berakar pada kebenaran. Mungkin saat ini untuk Indonesia saya agak skeptis gitu ya, tapi ya kita doakan saja ya, kita punya pengharapan pada Tuhan. Nah ini menguatkan saya juga, jangan sampai saya jadi ya males lah doain Indonesia gitu kan. Kayak gini kayaknya di mana-mana mah korup gitu ya, bukan cuma Indonesia aja sih, di mana-mana kayaknya. Tapi Indonesia lebih parah kayaknya nih, saya pikir. Jadi males doain. Jangan gitu ya saudara. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan saya untuk tetap bertekun dalam kasih, bertekun dalam doa. Amin saudara. Nah, arus ini di dunia ini yang skeptis gitu ya, dan keputusasaan gitu ya. Nah kita mau tolak, amin saudara. Dan kita umat Kristus tuh bisa dapat menjadi terang di tengah dunia yang kehilangan pegangan untuk berharap. Amin. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, the best is yet to come. Yang terbaik selalu ada di depan. Amin saudara. Bersama dengan Kristus, kita mau tolak segala kekecewaan, skeptis, dan lain-lain. Dan kita mau bertekun dalam kasih kita. Amin saudara. Lalu ya saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Satu lagu oldies yang saya ajak saudara nyanyikan. Siapa lagu ini? Kasih setiamu yang ku rasakan, kasih setiamu yang ku rasakan, lebih tinggi dari langit biru. Berkat Tuhan telah ku
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan jemaat duduk kembali.